wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, hari ini kalian tetap belajar ya, walaupun kondisi Indonesia yang sedang tidak memungkinkan karena wabah corona. Jadi walaupun di rumah kalian tetap harus belajar. Nah, materi IPA kali ini adalah tentang penjernihan air. Nah, penjernihan air ini terdiri dari beberapa jenis. Ada penjernihan air secara biologi, fisika, dan kimiawi. Nah, yang ada di hadapan kali ini Miss akan praktekkan bagaimana cara penjernihan air secara biologi dan kimiawi. Nah, kalau biologi ini biasanya dia menggunakan bahan-bahan alami. Contoh yang akan kita gunakan adalah kulit pisang. Kenapa kulit pisang? Karena kulit pisang mengandung seperti nitrogen dan asam karboksilat yang mampu menyerap logam berat. Sedangkan kimiawinya bisa kita menggunakan tawas atau bisa juga menggunakan kaplorit yang memang biasa digunakan di kolam renang. Nah, hari ini Miss akan praktekkan beberapa penjernihan air secara kimiawi dan biologi. Nah, ini Miss sudah siapkan 3 wadah yang memang berisi air kotor. Wadah pertama Miss akan isi dengan kulit pisang. Jangan lupa kulit pisangnya dipotong-potong dulu ya. Nah, sebetulnya kulit pisang ini lebih bukan menjernihkan tapi menyerap logam berat yang ada di air kotor. Kemudian yang kedua, karbon aktif. Ya, ini namanya karbon aktif. Karbon aktif ini ada yang dijual langsung ya, kayak di toko akuarium itu biasa jual di sana. Nah, karbon aktif ini terbuat dari batu bara, bisa juga terbuat dari tempurung kelapa ataupun kayu yang dibakar ya. Nah, karbon aktif ini fungsinya untuk menyerap bau dan mengendapkan kotoran. Kemudian ada lagi yang secara kimiawi. Nah, kimiawi ini menggunakan tawas ya. Nah, tawas ini fungsinya lebih menggumpalkan endapan. Jadi nanti kita akan lihat dari ketiga penjernihan ini manakah yang paling efektif. Nah, ini akan masukkan tawas sedikit aja ya. Jadi 2-3 sendok tawas itu cukup untuk menjernihkan 1000 liter air. Nah, ini prosesnya butuh waktu yang agak lama. Jadi ini akan disisihkan dulu untuk penjernihan secara biologi dan kimiawinya. Jadi kita akan beralih ke penjernihan secara fisika. Nah, sekarang kita berlanjut ke penjernihan air secara fisika ya. Kenapa dikatakan fisika? Karena memang ada aliran air yang mengalir di setiap tahapan dari bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya yang akan kita gunakan adalah, dan ini bahan-bahan ini bebas ya, jadi kalian boleh berkreasi. Yang digunakan adalah kerikil, arang, kemudian ada spons ya, kemudian ada kapas, dan ada kasa. Kasa ini pun nggak harus juga ya, kalau kalian punya kain bekas atau kain perca silahkan kalian boleh menggunakannya. Nah, diutamakan ya, jadi karena ini bahan-bahannya bebas, kalian boleh berkreasi, tapi harus ada tekniknya nih, dimana untuk urutan pertama harus bahan yang pori-porinya lebih kecil. Kenapa? Supaya air tidak langsung cepat turun. Nah, tahapan yang pertama adalah botol aqua dibelah menjadi 2 seperti ini. Oke, kemudian jangan lupa tutupnya ini diberi lubang ya, jangan terlalu besar, jadi nanti air akan menetes perlahan-lahan. Nah, dekat tutupnya ini kita kasih kain kasa, oke, seperti ini, atau dimasukin ya, ini juga. Nah, seperti ini juga boleh. Kemudian nanti tahapan berikutnya adalah Miss akan masukkan kapas. Sekali lagi, tolong untuk bagian bawah tidak dimasukkan bahan-bahan yang berpori besar, tapi gunakanlah bahan-bahan yang pori-porinya lebih rata. Nah, ini pun cara penyusunannya diusahakan kalian harus menyusunnya dengan rapat ya, supaya apa? Supaya airnya tidak menyerap langsung ke bawah, tapi bertahap mengikuti tahapan-tahapan dari bahan-bahan ini ya. Setelah kapas kita masukkan
kerikil. Oke, kemudian masukkan kembali, kapas lagi. Jadi semakin banyak bahan-bahan yang dimasukkan, semakin tebal, itu akan semakin bagus kualitas airnya ya. Kemudian kita masukkan spons. Oke. Kemudian kita masukkan arang. Jadi sekali lagi untuk masukinnya harus rapat ya, jangan sampai ada celah atau rongga. Oke, kemudian setelah masukin arang, kita masukin kapas lagi. Oke, yang rapat seperti ini. Kemudian kita masukkan spons lagi. Oke, ditekan biar. Oke, kita masukkan kerikil lagi. Kemudian kita tutup lagi dengan kapas ya, supaya lebih rapat. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita bisa uji coba dengan menggunakan air tanah atau air kotor ya. Nah, oke, ini air kotornya, kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Pelan-pelan, jangan langsung terlalu banyak supaya hasilnya bisa kelihatan. Dan ini sekali lagi, kalau airnya terlalu kotor, kalian harus melakukan penjernihannya berkali-kali. Jadi bukan berarti sekali penjernihan langsung berhasil ya, jadi tergantung airnya. Kalau airnya kotor, itu bisa kita lakukan berkali-kali. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau dirasa masih belum jernih, kalian bisa ngulang kembali, jernihkan kembali gitu ya. Dan ini nanti Masjid mau kalian membuat seperti ini di rumah dan dibawa ke sekolah ketika kalian masuk. Dan untuk bahan-bahannya Miss bebaskan ya. Setelah kalian buat seperti ini, next ketika kalian masuk sekolah, bawa beserta alat bahan dan cara kerjanya. Kalian bisa tulis di buku IPA atau di di blank papernya aja gitu ya. Oke, nanti tolong kalian di rumah membuat reportnya seperti ini di blank paper atau di buku IPA jika memang buku IPA-nya ada di rumah ya, dengan judul penjernihan air yang pertama secara kimiawi dan biologi, dimana tadi percobaannya itu yang pertama, wadah pertama diisi dengan kulit pisang, kemudian wadah kedua tawas, lalu yang ketiga adalah karbon aktif. Nah, nanti kalian tulis di sini hasil terbaik yang mana ya. Nanti Miss akan tunjukkan hasil terbaiknya. Oke, kalian tulis di sini hasil terbaiknya. Lalu yang kedua adalah penjernihan air secara fisika atau fisis ya. Nah, ini yang tadi kita menggunakan botol ya. Jadi nanti kalian gambar di sini ya, kalian gambar, kemudian kamu gambar percobaannya, ini wadahnya, lalu kamu isi dengan bahan-bahannya ya. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, dan seterusnya. Jadi di sini Miss minta kalian menuliskan alat dan bahan ya, kemudian cara kerjanya juga. Nah, terakhir kita akan masuk ke berikutnya yang ketiga, yaitu cara menjaga ketersediaan air bersih.
Nah, air bersih di muka bumi ini belum tentu banyak ya. Jadi mungkin air akan selalu ada dan melimpah di muka bumi, tapi belum tentu untuk air bersih. Jadi untuk itu kita harus bisa menjaga ketersediaan air bersih. Nah, bagaimana cara untuk menjaga ketersediaan air bersih? Nah, salah satunya yaitu dengan cara reboisasi ya, menanam kembali hutan yang gundul. Kenapa? Karena tanaman mampu menyimpan air yang ada di dalam tanah. Kemudian setelah reboisasi, untuk menjaga ketersediaan air kita juga bisa membuat lubang biopori ya. Lubang biopori ini seperti lubang yang berfungsi untuk meresapnya air hujan agar air hujan ini bisa tersimpan di dalam tanah. Kemudian selain membuat lubang biopori, cara menjaga ketersediaan air bersih juga kita harus hemat dalam penggunaan air bersih ya, hemat dalam penggunaan air bersih. Nah, sebetulnya masih banyak cara menjaga ketersediaan air bersih. Tolong kalian tambahkan lagi paling tidak atau minimal 2 kalian tambahin, lebih banyak lebih bagus lagi. Jadi ini aja untuk worksheet yang harus kalian kerjakan ya. Poin-poinnya ini aja. Selebihnya kita akan lihat hasil untuk percobaan yang secara kimiawi dan biologis gitu. Oke, ini udah kelihatan nih ya teman-teman bahwa yang lebih jernih adalah yang menggunakan tawas ya. Oke, kemudian untuk yang penjernihan secara fisik juga ini kelihatan, ini hasilnya seperti ini, sebelumnya seperti ini ya. Dan jangan lupa ya, kalian menuliskan reportnya kurang lebih seperti ini ya dalam blank paper. Nanti akan koreksi ketika kalian masuk. Oke, itu aja. Mudah-mudahan dengan video ini bisa membuat kalian lebih jelas lagi untuk memahaminya.